Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat religi channel dimanapun anda berada. Berjumpa kembali dengan di channel tentunya dengan informasi-informasi yang menarik tentang perjalanan wisata religi ataupun wisata alam yang kami persembahkan untuk anda semua. Lalu saya doakan semoga sahabat-sahabat semua tetap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam video kali ini kembali saya akan berbagi dengan sobatku semua mengenai perjalanan wisata religi kita untuk mengunjungi makam-makam aulia, yang kali ini kita akan mengunjungi makam aulia di Jawa Barat, Jakarta, dan juga Banten dengan peserta jamaah sebanyak 120 orang bersama kru. Kami menggunakan 2 armada bus dari HM Trans yang kali ini kita dikawal atau diantar oleh driver kita, yaitu Mas Ferry, Mas Sugeng, dan kawan-kawan dari HM Trans. Kami berangkat pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Kami berangkat yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk langsung menuju ke Kalongan dan nanti dilanjutkan ke makam yang berada di Kabupaten Pemalang. Setelah kami melakukan perjalanan kurang lebih 3,5 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 80 km, akhirnya kami serombongan pun tiba di Kalongan, tepatnya di area pemakaman Sapuro. Pemakaman Sapuro Pekalongan berada di Jalan Madura Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kode pos 51112. Hanya sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di tanah air. Puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkiran yang tersedia di sekitar komplek pemakaman seorang ulama besar, yakni Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos dilahirkan di kota Hajrian, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya beliau mendapat didikan langsung dari orang tua beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Atos dan Asy-Syarifah Zainah binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Dan di siang hari ini, yaitu hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, saya bersama teman-teman lainnya akan menziarahi tempat makam beliau di Sapuro Pekalongan ini, guys. Setelah kita selesai berziarah di makam Sapuro atau berziarah di makam Al-Habib Ahmad bin Thalib di Pekalongan, kami serombongan pun melanjutkan perjalanan menuju ke makam Syekh Samsudin yang lokasinya di Pantai Widuri, Kabupaten Pemalang, atau tepatnya di Jalan Yos Sudarso, Pencelotan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari area pemakaman Sapuro Pekalongan dengan menggunakan jalan tol Pekalongan Pemalang, kita menempuh perjalanan kurang lebih 50-an menit dengan jarak tempuh 38 km. Dan saat ini pukul 14:50 waktu Indonesia Barat, kita sudah sampai di area parkir pemakaman Syekh Samsudin yang persis lokasinya berada di tepi pantai. Dan kondisi pada saat ini ramai, banyak sekali kendaraan yang parkir di area parkir ini, baik kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Inilah pintu gerbang masuk ke pemakaman Syekh Samsudin yang berada di Pemalang. Pemakamannya sangat luas dan juga area parkirannya juga sangat luas. Jadi bagi pengunjung di sini untuk yang mau mengambil air wudhu berada di area pemakaman atau menyatu dengan area pemakaman, tentunya dengan masjid juga menyatu dengan area pemakaman, sehingga para peziarah tidak perlu bingung, bisa mengambil air wudhu, atau bagi yang ingin menjalankan sholat, lokasinya menyatu dengan area pemakaman.
kok kendi didengaken kendi. Oke, monggo Pak Aman. Jangan bikin kendi. Tidak kenapa sih, Bos? Oke guys, setelah kita melaksanakan ziarah bersama-sama di makam Syekh Samsudin, kita pun bisa beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan pantainya yang persis berada di sebelah utara makam beliau. Di sini kita bisa melihat keindahan pantai, dan di sini juga banyak sekali para pedagang-pedagang makanan, souvenir-souvenir lainnya yang berada di tepi pantai ini guys. Oke sobat, setelah kita dari Pemalang, kita pun langsung meluncur untuk melanjutkan perjalanan ziarah kita, dan kita akan menuju ke Jawa Barat atau tepatnya di Kabupaten Cirebon. Setelah perjalanan memakan waktu kurang lebih 3,5 jam atau lebih, kami pun akhirnya sampai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan akhirnya saya dan rombongan pun melaksanakan ziarah di makam beliau, yaitu makam Sunan Gunung Jati Cirebon pada pukul 19 lebih. Inilah suasana saya dan teman-teman atau saya dan rombongan melaksanakan ziarah di makam beliau, yaitu makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Oke saudara-saudaraku sekalian, dan saat ini kami sudah berada di makam Al-Habib Hussein yang lokasinya di luar Batang, Jakarta. Setelah kami serombongan menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Cirebon, Jawa Barat, kami pun telah sampai di makam beliau, yaitu yang berada di luar Batang, Jakarta. Dan saat saya dan rombongan mengadakan ziarah di sini, waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari lebih 56 menit, artinya kita sudah berada di hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Setelah kami berziarah dari makam Habib Hussein yang berada di luar Batang, kami dan rombongan pun melanjutkan perjalanan ziarah kita, yaitu ke makam Mbah Priok yang lokasinya berada di Tanjung Priok. Dan saat kami berkunjung ke sini, waktu telah menunjukkan pukul 05 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, dan kami istirahat dulu di area pemakaman ini karena di area pemakaman ini telah disediakan tempat untuk beristirahat bagi para peziarah. Dan kami pun beristirahat di tempat ini sambil menunggu waktu subuh tiba. Dan setelah sholat subuh, baru kami dan rombongan melaksanakan ziarah di makam ini. Makam Mbah Priok ini merupakan sebuah cagar budaya yang telah ditetapkan sejak tahun 2017, berlokasi di Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lokasi ini berada di antara lahan dan terminal dikemas yang ada di Jakarta Utara. Kawasan makam ini cukup besar dan bersih, cocok untuk dikunjungi oleh rombongan. Terdapat area sholat dan juga area makam. Awal memasuki tempat ini, kami berada di aula yang di sisi kanannya terdapat tempat-tempat penunjang lainnya. Inilah suasana makam saat kami serombongan berziarah di makam beliau, yaitu di makam Mbah Priok atau di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Oke sobatku semuanya, saat ini masih di hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022, dan saat ini sudah pukul 07 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih berada di kota Jakarta. Inilah salah satu sudut kota Jakarta.
di mana kita melewati jalur utama di jalan tol atau jalan layang ini setelah kami keluar dari makam Mbah Priuk Jakarta. Inilah bangunan-bangunan jalan layang yang sangat megah di kota Jakarta ini. Dan kalau lihat dari kejauhan sana, terdapat pula bangunan-bangunan yang sangat megah menjulang tinggi ke langit sebagai ciri khas kemegahan kota metropolitan. Oke sobat, perjalanan wisata religi pada siang hari ini akan dilanjutkan untuk menuju ke rute berikutnya, yaitu kita akan menuju ke Provinsi Banten, di mana nanti kita akan berziarah di makam seorang ulama, yaitu Syekh Jamaluddin, yang berada lokasinya tepat di area Pelabuhan Merak, Banten. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya dan rombongan di wisata Jawa Barat, Jakarta, dan Banten tahun 2022 ini. Oke sobat Radi Channel semuanya, setelah saya dan rombongan perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari kota Jakarta, akhirnya kita pun sampai di area Pelabuhan Merak, Banten. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Inilah saatnya saya bersama rombongan turun dari kendaraan untuk langsung menuju ke makam Syekh Jamaluddin yang lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Desa. Jaraknya hanya sekitar ratusan meter saja dari tempat parkir kendaraan di area Pelabuhan Merak tadi, dan kita harus berjalan kaki untuk menuju ke pemakaman Syekh Jamaluddin, dan nampak di depan kita adalah pintu gerbang masuk ke makam beliau. Bilang kayak kak, aja belum man. Gunung Kelut ini Jawa Timur. Oh iya, anaknya kurang Krakatau ya. Krakatau. Nah, kayak anaknya Krakatau. Anakin karena anak putu nih bara. Betul nih. Siapa?
Hari 6 bukan. Sekiri. Nah, kalau dasar malam pulau bangka modar. Dan sebelum kita serombongan melakukan ziarah di makam Syekh Jamaluddin ini, saya dan teman-teman menyempatkan beristirahat dulu di tempat ini sambil memandang keindahan area Pelabuhan Merak ini, karena pemandangannya sangat indah dan sangat menakjubkan, guys. Saat ini saya dan rombongan berada di Pelabuhan Merak, dan di lokasi ini kita mau berziarah di makam Syekh Jamaluddin yang lokasinya persis di depan area Pelabuhan Merak. Jadi kita harus masuk dulu ke area pelabuhan, baru kita masuk ke area pemakaman Syekh Jamaluddin Merak. Itu saja laporan dari kami serombongan. Doakan saya, kita ketemu lagi di tempat berikutnya. Si anu arep maring apa Lampung betulnya rene. Ya iya nyebrang kang kene, numpak kapal-kapal kuwi aku lan prana. Pelabuhan Merak adalah sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Sunda, guys. Setiap harinya ratusan perjalanan kapal feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakahuni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, pemirsa, dari sini kita sudah bisa melihat Pulau Sumatera. Dari Pelabuhan Merak ini kita sudah bisa melihat Pulau Sumatera dari jarak jauh atau dari Pulau Jawa, ya. Mudah-mudahan suatu saat kita serombongan bisa ke Pulau Sumatera atau ke Lampung untuk berziarah atau bersilaturahmi dengan teman-teman di sana. Iya. Oke sobat, setelah kita berziarah ke makam Syekh Jamaluddin, kali ini kita akan makan siang dulu, guys. Bagi sobat-sobat yang mau datang ke sini atau yang belum datang sini, jangan khawatir, karena di sini juga tersedia banyak sekali para penjual-penjual makanan di seputar atau di area pemakaman. Banyak sekali pilihan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Arab jangan banyak mandul di. Tahun ngarep Mengelampung. Dapat tak mana ini? Mengelampung 1 hari. Kita wangi sepengi. Ya. Ya Bu Haji, dicoba dulu Bu Haji ya, tenang aja Bu Haji, salah beli nomor 27 ya. Ana sing kait anu Pak. Tenang nah. Dicoba dulu rombongan dari Banjar ya, yang punya pohon salak ya. Punya pohon duit, nah, tenang aja. Masalah beli gampang, masalah tenang aja nyobain ya. Ya Pak Haji, dicoba dulu Pak Haji. Padahal cuma mau yang beru. Ya, wong yang ngerti ini anu. Ngono lebih Tunis yang jalur lain ya. Ora apa-apa lah. Malah main.
Tapi gak nyasarkannya orang apa yang tanggung jawab. Nah gini anak jebulin papa nih unik di tepi pantai, di tepi pelabuhan kan ada daya tarik tersendiri. Jadi yang saya mau nanti oh iya rencana memang sudah direncanakan Per. Naik bolu. Toro. Ini biasanya sih cuma tinggal kan bro. Oke Sobat Tradisi Channel dimanapun Anda berada, setelah kita berziarah di Provinsi Banten, yaitu tepatnya dari Pelabuhan Merak Banten, kita pun kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke Kabupaten Depok, Jawa Barat, yang nanti kita akan mengunjungi Masjid Kubah Mas yang letaknya di Kota Depok, Jawa Barat. Oke Sobat Tradisi Channel, saat ini sudah pukul 13:46 waktu Indonesia Barat dan kita serombongan sudah sampai di lokasi Masjid Kubah Mas di Kota Depok, Jawa Barat. Selain kita mengunjungi kemegahan dan keindahan Masjid Kubah Mas Depok, kita nanti juga akan berziarah di sini, yaitu kita akan berziarah ke makamnya Ibu Hajah Dian Suriah Rais. Beliau adalah pendiri Masjid Kubah Mas Depok yang megah ini Sobat. Wanita bernama lengkap Dian Suriah Rais binti Haji Muhammad Rais ini lahir tahun 1949. Sebelum meninggal, almarhumah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Ibu Dian merupakan seorang pengusaha asal Banten, salah satu usahanya yakni kilang minyak di Brunei Darussalam. Ibu Dian tinggal di Jalan Masjid Al-Ikhlas, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Ibu Dian Almahri meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat tanggal 29 bulan Maret tahun 2019. Beliau merupakan istri dari Bapak Maimun Al-Rasyid dan dimakam di halaman Masjid Kubah Mas Cinere, Kota Depok ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berziarah di makamnya Hajah Dian Almahri atau Masjid Kubah Mas yang sangat megah. Beliau wafat di tahun 2019, di mana makam beliau berada di sebelah barat Masjid Kubah Mas. Setelah tadi kita bersama-sama melakukan sholat, kemudian dilanjutkan dengan berziarah ke makam beliau. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 2:30.
kami telah selesai dan akan meninggalkan area Masjid Kubah Emas ini. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti perjalanan saya terus dalam ziarah aulia. Masjid Dian Al-Mahri atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Kubah Emas adalah sebuah komplek masjid terbesar yang berada di kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Selain menjadi tempat ibadah umat muslim sehari-hari, komplek masjid ini juga menjadi kawasan wisata keluarga dan diminati banyak orang karena kubahnya yang terbuat dari emas. Karena luasnya wilayah dan aksesibilitas untuk umum, tempat ini sering menjadi tujuan liburan keluarga atau tempat beristirahat. Lokasi masjid ini berada di kota Depok, Indonesia, dengan arsitektur atau gaya arsitektur perpaduan antara arsitektur Arab, Persia, dan India. Didirikan pada tahun 2001 dan selesai di akhir tahun 2006. Masjid ini diresmikan untuk umum pada tanggal 31 Desember tahun 2006 bertepatan dengan Hari Idul Adha. Dengan luas 50 hektar, bangunan ini menempati area seluas 60 x 120 meter atau sekitar 8.000 meter persegi. Masjid itu sendiri dapat menampung sekitar 20.000 jemaah. Dengan luas masjid dengan ukuran 50.000 meter persegi ini sering disebut juga sebagai salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Oke, istirahat sajak pipis. Bener ka pati bener eh. Yang barang ngajak pipis riyen aja. Ya teng toilet bisa toilet, produk toilet ya Pak Lamet. Takon. Kali. Toilet. Oke sobatku semua, saat ini sudah pukul 00.26 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Saat ini saya dan rombongan akan berziarah di makam Abah Sepo dan Abah Anom yang berada di Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Paling jaring. Awas, tapi hati-hati. Iya. Keren, no? Nah, di kau tahu katon Mas Gos. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 03.21 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Saat ini saya dan rombongan sudah
sampai di pemakaman Panjalu dan melaksanakan ziarah di makam Prabu Haryang Kencana yang berada di Situ Lengkong, Panjalu, Kabupaten Ciamis. Karena lokasi makamnya yang berada di tengah situ atau telaga, maka bagi para peziarah yang akan mengunjungi makam ini harus menyewa perahu yang setiap perahunya kita akan membayar Rp10.000 atau Rp300.000 per perahunya, dan harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Oke sobat dari channel, dimanapun Anda berada di hari yang cerah dan sangat indah ini, kami akan mengakhiri perjalanan wisata religi atau ziarah ke makam Aulia di Jawa Barat ini dengan mengunjungi atau berziarah di makam Syekh Muhyiddin yang lokasinya di Pamijahan, Tasikmalaya. Makam Syekh Abdul Muhyi terletak di Pamijahan, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, bagian selatan Jawa Barat. Makam Syekh Abdul Muhyi adalah salah satu objek wisata religi di wilayah Sunda. Keberadaan makam ulama penyebar agama Islam di wilayah Tasikmalaya ini telah terkenal sejak dahulu. Kebanyakan pengunjung datang menjelang Ramadan dan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai tokoh pesantren pertama di daerah selatan Tasikmalaya pada akhir abad ke-17 atau tahun 1650 sampai dengan tahun 1699. Wilayah tersebut saat ini dikenal dengan nama Kabupaten Tasikmalaya. Makam Syekh Abdul Muhyi terdapat di atas bukit yang dikelilingi dengan hamparan sawah yang subur. Pada komplek pemakaman tersebut juga tumbuh pohon besar yang membuat suasana menjadi rindang. Oke sobat dari channel, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya perjalanan wisata religi di Tasikmalaya ini berakhir pula perjumpaan kita. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Kami mohon kepada sobat semuanya untuk tidak ragu-ragu untuk memberi komentar, saran, masukan di kolom komentar. Dan bagi sobat semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Pradi Channel agar kami bisa lebih mengembangkan channel ini. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.